Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Pemasaran Global Manajemen 19A. Perkenalkan, saya Muhammad Soleh. Saya Alfia Priatika. Saya Karisma Artiansyah. Saya Hanifah Hasna. Saya Siti Hana Nadila. Nama saya Nika Novalanif. Bagaimana cara mengoptimalkan penjualan di suatu perusahaan dan bagaimana konsep sistem informasi dan riset pemasaran bekerja? So, selamat datang di Sistem Informasi dan Riset Pemasaran Global. Sistem informasi merupakan salah satu sistem untuk menganalisis data dan mengukur informasi pemasaran yang dihimpun secara terus-menerus dari beberapa sumber perusahaan. Sistem informasi pemasaran sendiri memiliki fungsi untuk memudahkan perusahaan dalam mengontrol bisnisnya, membantu mempercepat informasi ketika ada kesalahan ataupun kekeliruan pada data, meminimalisir terjadinya human error, dan mempermudah manajemen waktu dalam menjalankan kegiatan perusahaan, terutama hal pemasaran. Menurut Kotler, ada 3 jenis sistem pemasaran, yaitu marketing intelligence, internal marketing information, dan marketing communication. Marketing intelligence adalah informasi yang didapat dari lingkungan dan terus diserap ke dalam perusahaan. Internal marketing information merupakan suatu informasi yang dihimpun dari dalam perusahaan. Dan marketing communication adalah sistem yang diperoleh dari dalam perusahaan ke lingkungan perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi. Nah, sistem informasi yang terdapat pada komponen-komponen penting yang saya maksud ini adalah input subsystem dan output subsystem. Nah, pada komponen input sistem informasi pemasaran, setidaknya terdapat 3 subsystem yang termasuk ke dalam suatu sistem informasi pemasaran. Yakni, yang pertama itu adalah subsystem informasi akuntansi. Apa sih yang dimaksud subsistem informasi akuntansi? Akan saya jelaskan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan guna mengumpulkan data yang di dalamnya menjelaskan transaksi pemasaran pada sebuah perusahaan. Selanjutnya yang kedua, yaitu subsistem penelitian pemasaran, di mana subsistem penelitian pemasaran ini adalah suatu kegiatan penghimpunan data yang terkait berbagai aspek operasi di dalam pemasaran, khususnya berbagai hal yang erat kaitannya dengan pelanggan. Umumnya data tersebut akan dikumpulkan dengan suatu metode survei. Lanjut, yang last atau yang terakhir itu adalah subsistem intelijen pemasaran. Untuk subsistem intelijen pemasaran ini akan lebih berfokus pada penghimpunan data dan juga informasi yang terkait perusahaan kompetitor atau saingan dari perusahaan tersebut, termasuk kemungkinan adanya strategi benchmarking, karena kompetitor tentunya akan sangat ketat saat ini. Untuk itu, data yang dihimpun harus bersifat lengkap dan akurat. Mungkin penjelasan saya mengenai sistem informasi yang komponen-komponen penting sampai sini saja. Untuk penjelasan lainnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya, yaitu Alfia. Kepada Alfia, tempat dan waktu saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen output pemasaran, yang dimana komponen output pemasaran terdapat 5 subsistem, yakni subsistem produk, harga, tempat, promosi, dan bauran integrasi. Selanjutnya, model sistem informasi yang didesain juga harus mampu menghasilkan suatu informasi yang berkaitan dengan keperluan perusahaan sebagai pengguna dari sistem tersebut. Berbagai laporan yang dihasilkan di dalamnya antara lain adalah laporan kebutuhan budget operasional, evaluasi pada produk baru, strategi penentuan harga, perolehan evaluasi menghapus suatu produk lama, dan lain-lain. Dengan menerapkan sistem informasi pemasaran, kita akan mendapatkan keuntungan, yaitu yang pertama, perusahaan dapat memproses setiap informasi yang ada pada perusahaan tersebut. Yang kedua, memudahkan manajemen waktu. Yang ketiga, perusahaan akan lebih sigap
dengan kekeliruan data yang ada. Yang keempat, perusahaan dapat mengontrol perkembangan bisnis. Yang kelima, sistem informasi perusahaan akan menghindari kesalahan fatal yang disebabkan oleh manusia. Saya akan menjelaskan mengenai riset pemasaran. Riset pemasaran merupakan kegiatan berupa perumusan masalah, perumusan tujuan, pengumpulan data, pengelola data, sampai interpretasi dari hasil riset pemasaran yang diperoleh. Kemudian terdapat jenis-jenis riset pemasaran. Yang pertama, primer, yang datanya berasal dari responden langsung atau objek riset. Yang kedua, ada sekunder, ketika data sudah diolah dan sudah dijalankan. Kemudian terdapat objek riset pemasaran. Yang pertama, harga, berguna untuk mengukur daya beli konsumen, berapa harga yang bisa menjadi peluang untuk barang dan jasa yang dibeli dan akan digunakan. Yang kedua, ada produk, bisa meliputi kegunaan produk, nilai produk, rupa produk, dan juga tingkat kegunaan produk tersebut. Yang ketiga, ada alat pemasaran, digunakan untuk mengukur seberapa efektif alat yang digunakan dalam pemasaran ini. Yang keempat, ada distribusi, digunakan untuk melihat efektivitas alur distribusi produk sampai ke tangan konsumen. Yang terakhir, ada konsumen, digunakan untuk menganalisa perilaku dan kebutuhan konsumen itu sendiri. Fungsi riset pemasaran. Pertama, evaluasi. Melakukan evaluasi terhadap program-program perusahaan yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dilakukan jika perusahaan ingin melakukan review brand positioning yang dibandingkan dengan produk pesaing. Kedua, understanding. Memahami konsumen sebagai insight atau feedback yang sangat penting bagi perusahaan. Ketiga, prediksi. Salah satu tahap yang paling sulit dilakukan karena penuh dengan adanya ketidakpastian yang bisa beresiko karena sifatnya yang sangat relatif. Keempat, controlling. Melihat setiap proses bisnis yang sedang berjalan, yang biasanya melihat data aktivitas yang sedang berlangsung. Metode riset pemasaran. Dalam metode riset pemasaran terbagi menjadi 4 bagian, yaitu questionnaire, riset group, survei, dan yang terakhir observasi. Apa itu questionnaire? Ialah sebuah formulir yang berisikan beberapa pertanyaan yang akan disebar ke beberapa sampel riset tergantung pada subjek riset yang akan digunakan. Lalu riset group. Riset group dilakukan dengan cara diskusi kelompok dengan menanyakan kebutuhan subjek, melakukan tes pada subjek, dan juga memberikan pertanyaan terkait opini mereka terhadap bisnis yang sedang dijalankan. Kemudian ada survei. Survei sifatnya acak, bisa dibilang bisa mendapatkan gambaran umum terkait dengan bisnis. Terakhir ada observasi. Observasi itu sifatnya deskriptif, di mana mengamati secara langsung situasi pasar, mau itu mengamati tren melalui media sosial atau berita. Bisa juga mendatangi dan mengamati pasar secara langsung dan menganalisa sebab akibatnya. Isu dan pendekatan pelaksanaan riset. Isu adalah rumor atau disebut suatu konsekuensi atas beberapa tindakan yang dilakukan oleh satu atau beberapa pihak yang dapat menghasilkan negosiasi dan penyesuaian sektor swasta dan sebagainya. Menurut Hainsworth dan Meng, isu ada dalam 4 tahap, yaitu yang pertama ada tahap permulaan. Pada tahap ini tidak ada isu yang tampak, namun kondisi muncul dengan jelas yang berpotensi untuk berkembangnya menjadi sesuatu yang penting. Isu terjadi dalam organisasi ketika kelompok secara signifikan mempunyai permasalahan dalam perkembangan secara politik, kebijakan, ekonomi, atau tren sosial. Dalam tahap ini harus diketahui apakah ini termasuk isu yang penting atau tidak. Kedua, ada tahap mediasi. Tahap ini isu telah berkembang dan memberikan pengaruh terhadap organisasi secara jelas. Organisasi masih dapat menjaga isu tidak berkembang dengan memperhatikan isu-isu lainnya. Selain itu, organisasi harus mengelola arus informasi dengan memberikan informasi dua arah yang cukup kepada masyarakat secara aktual dan benar. Yang ketiga, ada tahap organisasi, di mana isu sedang berkembang dan menjadi topik pembicaraan yang berkembang menjadi krisis. Publik akan membentuk jaringan untuk mendesak organisasi melakukan suatu tindakan terhadap isu yang berkembang ini. Organisasi harus memberikan penanganan yang cepat dan melibatkan stakeholder.
Dalam hal ini, media memiliki peran yang penting karena kemampuan komunikasi massanya. Organisasi perlu melakukan pemantauan terhadap media. Diperlukan teknik media relation yang baik agar isu dapat mereda dengan cepat. Yang terakhir, ada tahap resolusi. Dan jika sudah mencapai tahap ini, berarti adanya anggapan bahwa isu telah selesai. Namun, organisasi harus terus melakukan pemantauan untuk mencegah isu datang kembali. Lalu ada proses manajemen isu. Pertama, ada identifikasi isu, di mana organisasi melakukan identifikasi dalam isu yang terjadi dengan mencari sumber-sumber isu berasal. Isu dapat diklasifikasikan berdasarkan pertama, ada jenis, bisa itu ekonomi, sosial, politik, dan teknologi. Kedua, sumber respon. Ketiga, geografis. Keempat, kepentingan. Dan kelima, analisis. Ini bertujuan untuk menempatkan kepentingan isi-isunya, memanfaatkan pengalaman masa lalu yang setidaknya memiliki kesamaan terhadap isu saat ini. Dapat dilakukan penelitian secara kualitatif maupun kuantitatif. Lalu ada pemilihan strategi, di mana tahap ini organisasi menyiapkan aksi-aksi untuk menghadapi isu. Strategi yang diambil dapat bersifat reaktif, adaptif, dan dinamis. Lalu ada implementasi program. Jika organisasi telah memiliki strategi dalam menghadapi isu, implementasikan program yang telah dibuat dengan segera. Organisasi harus saling bekerja sama untuk menyediakan dukungan yang maksimal sehingga tujuan dapat dicapai dengan cepat. Lalu ada yang terakhir, jika evaluasi. Jika program telah dilaksanakan, lakukanlah evaluasi untuk melihat seberapa efektif program yang telah dilaksanakan. Tetap lakukan monitoring isu untuk mencegah isu kembali berkembang. Lalu ada proses pengendalian dan pengelolaan isu. Pertama itu ada fase kesadaran diri, di mana organisasi harus mempelajari isu untuk melakukan penelitian secara terstruktur. Kedua, ada fase eksplorasi. Dalam fase ini, telah adanya kepentingan yang meningkat mengenai isu, lalu tanggung jawab khusus telah dibagikan dengan pembentukan opini telah dimulai. Lalu ada fase pembuat keputusan. Organisasi telah melibatkan top management untuk mempertimbangkan tindakan dan memutuskan secara tepat alternatif yang telah didapat. Lalu ada fase implementasi. Fase di mana pengambilan keputusan telah dibuat dan telah dianggap tepat, di mana selanjutnya akan melaksanakan sesegera mungkin. Lalu kemudian ada fase modifikasi. Evaluasi terhadap program yang tengah dilaksanakan untuk kemudian menyiapkan program cadangan sebagai penyesuaian terhadap keadaan yang akan terjadi. Yang terakhir, fase penyelesaian. Fase relaksasi bagi organisasi di mana adanya anggapan bahwa isu telah mereda dan dapat menjadi positif jika perencanaan telah dilaksanakan dengan baik. Lalu ada pengertian riset. Pendekatan pelaksanaan riset dapat juga disebut dengan metode atau cara pelaksanaan penelitian dikarenakan riset berasal dari kata research. Penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, sistematis yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Kemudian ada metode dan prosedur penelitian. Pendekatan penelitian ada dua macam, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif artinya informasi atau data yang disajikan berupa angka, sedangkan pendekatan kualitatif informasi atau data yang disajikan berupa pernyataan. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka atau bertemu dengan langsung oleh narasumbernya dan berinteraksi dengan orang-orang yang tepat. Secara umum ada 6 langkah dalam riset, yaitu yang pertama ada menentukan tujuan penelitian dan rumusan masalah penelitian. Sebelum kita memulai sebuah riset, kita harus mengetahui masalah apa yang ingin kita cari tahu. Jawabannya melalui penelitian kita. Dalam tahap ini kita menentukan tujuan penelitian yang akan kita lakukan, latar belakang informasi
yang relevan dan bagaimana informasi tersebut dapat bermanfaat bagi kehidupan. Biasanya individu atau organisasi melakukan riset untuk 3 tujuan dasar. Yang pertama ada menentukan untuk mempengaruhi atau membujuk audiensi. Kedua ada untuk membuat inovasi baru. Kemudian yang terakhir ada untuk memahami atau memprediksi perilaku manusia atau fenomena. Kemudian selanjutnya ada menentukan pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian bisa berbeda tergantung pada masalah apa yang ingin diteliti. Secara umum ada 4 pendekatan penelitian, antara lain yang pertama ada pendekatan kuantitatif atau quantitative approach, yaitu pendekatan riset yang umumnya berasosiasi dengan paradigma positif, di mana periset memiliki satu atau beberapa hipotesa awal. Pada pendekatan ini, data dikumpulkan dan diubah menjadi angka-angka sehingga dapat dilakukan perhitungan statistik. Kemudian ada pendekatan kualitatif atau qualitative approach, biasanya berasosiasi dengan paradigma konstruk sosial. Pendekatan ini pada dasarnya adalah merekam, menganalisa, dan mengenali pemahaman mendalam mengenai suatu hal seperti perilaku manusia. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam dari pengalaman seseorang, bukan untuk menggeneralisir terhadap semua orang. Kemudian ada pendekatan pragmatis atau pragmatic approach atau mixed method. Itu penggunaan gabungan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk menjawab satu masalah penelitian. Biasanya peneliti ingin mengetahui apa yang mendorong untuk membeli produk jus kaleng. Langkah awal peneliti tersebut melakukan wawancara ke beberapa konsumen dan diperoleh beberapa faktor pendorong. Kemudian, periset menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji apakah faktor-faktor tersebut mempengaruhi konsumen yang lain. Kemudian ada pendekatan advokasi participatory approach. Tujuan utama dari pendekatan ini ialah untuk memberi perubahan positif atau mempengaruhi orang lain. Untuk memberi perubahan positif, bukan untuk mendeskripsikan sesuatu. Pada pendekatan ini, partisipasi aktif dari responden atau narasumber diperlukan dan biasanya peneliti menjadi bagian dari kelompok yang ditelitinya. Kemudian yang ketiga adalah menginformasikan desain riset. Sama seperti 2 langkah sebelumnya, tahap formulasi desain riset ini masih dalam proses perencanaan. Seperti yang dikatakan dalam Maltora, desain penelitian merupakan acuan atau guideline dalam melakukan riset. Dalam tahap ini, kita memilih klasifikasi riset yang akan digunakan, membuat hipotesa untuk penelitian kuantitatif, menentukan metode pengambilan data, perancang alat pengumpulan data, dan skala pengukuran, memilih dan menentukan jumlah responden, dan yang terakhir mencanangkan metode analisa data. Kemudian yang keempat ada pengumpulan data. Proses pengumpulan data meliputi pemilihan wilayah kerja, melakukan training, tenaga lapangan, supervisi, validasi data, dan evaluasi. Hal terpenting dalam pengumpulan data adalah tenaga surveyor untuk menggunakan survei, dan interview untuk melakukan interview sudah terlatih dalam mengumpulkan data. Hal ini dikarenakan proses pengumpulan data memakan waktu yang cukup panjang, sementara biasanya hasil riset dibutuhkan segera mungkin. Selain itu, dalam tahap ini biasanya kerap terjadi error sehingga perlu dilakukan supervisi dan evaluasi. Kemudian yang kelima ada menyiapkan dan menganalisis data. Ribuan data yang sudah dikumpulkan tentu tidak dapat memberikan informasi yang kita butuhkan jika tidak diolah dan dianalisis. Data-data yang sudah dikumpulkan tersebut kemudian diperiksa atau diedit. Kemudian dilakukan coding atau pemberian kode untuk mempresentasikan setiap respon dari pertanyaan. Setelah itu, dibuat transkrip dan disimpan dalam media penyimpanan atau diinput langsung dalam komputer. Data yang sudah diinput kemudian diolah menggunakan software agar dapat dianalisis. Kemudian yang keenam, mempersiapkan laporan penelitian. Yang keenam atau yang terakhir ini
berfungsi agar hasil temuan penelitian dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan dapat dimengerti oleh orang lain. Maka hasil riset tersebut harus dapat dibuat laporannya. Format laporan umumnya menyertakan tujuan dan masalah riset, metode penelitian yang digunakan, temuan-temuan penting, serta kesimpulan dan saran. Laporan tersebut harus dibuat dalam bentuk yang komprehensif dan mudah dipercaya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, dan apabila ingin melayangkan pertanyaan bisa saja langsung diisi di forum diskusi e-learning ui.ac.id. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.